Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku Bu Pena 4C ya, masih di tema 6. Kali ini saya mau bahas latihan soal subtema 1 ya, masih di tema 6, subtema 1 ada di halaman 24. Oke, langsung aja kita bahas ya, mulai dari bahasa Indonesia. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun jadi bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita, nantinya aku mau menjadi seperti apa. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Pertanyaannya, nomor 1, puisi tersebut terdiri dari titik-titik bait dan rimanya titik-titik. Kita lihat, di sini ada berapa bait nih? Ini satu bait, ini juga satu bait. Jadi 1, 2, ada 2 bait dan rimanya a. Jawabannya yang C ya. Kenapa a? Karena bunyi akhirnya sama semua, a semua, masa, tanya, dewasa ya, cita-cita, apa, berita gitu. Nomor 2, isi puisi tersebut adalah isi puisi di atas tadi tentang cita-cita seseorang menjadi pembaca berita ya, yang A. Lalu nomor 3, orang yang mengarang puisi disebut penyair ya. Lalu perhatikan bait puisi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Menjaga keamanan adalah tugasmu, lingkungan aman karenamu. Kau lakukan tugas tanpa ragu demi menjalankan kewajibanmu. Ku ingin jadi sepertimu. Pertanyaannya nomor 4, apakah judul yang tepat untuk puisi tersebut? Nah, kira-kira kalau dengan isi puisi tadi, itu kira-kira menceritakan tentang keinginan menjadi polisi ya. Jadi kita bisa kasih judulnya ingin menjadi polisi, atau sesuai dengan ide teman-teman boleh. Ingin menjadi polisi boleh, polisi hebat boleh, kelak aku ingin menjadi polisi boleh ya. Intinya itu cita-cita ingin menjadi polisi. Lalu nomor 5, tuliskan isi puisi tersebut. Isinya adalah cita-cita seseorang untuk menjadi polisi ya. Oke, kita lanjut muatan IPA nomor 1. Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dinamakan siklus hidup ya. Jawabannya yang C. Lalu nomor 2, berikut yang menunjukkan siklus hidup hewan yang tepat adalah, kita lihat ya, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, ini benar ya. Berarti jawabannya yang A. Kalau mau cek yang jawaban lain boleh. Yang B ini telur, ulat, kupu-kupu, kepompong. Terbalik ya, harusnya setelah ulat ini kepompong. Ini kupu-kupu, berarti salah di sini, ketukar. Lalu yang C, telur, kepompong. Nah, ini juga salah, harusnya telur lalu menjadi ulat dulu baru kepompong. Di sini kesalahannya ya. Lalu kalau yang D, ini telur langsung jadi kepompong, salah juga, ini harusnya ulat dulu baru kepompong. Oke, nomor 3, perhatikan hewan-hewan berikut: lebah, lalat, walang sangit, ngengat, dan kumbang tanduk. Hewan yang jenis siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu adalah, oke, yang siklus hidupnya sama dengan kupu-kupu di sini adalah lebah, lalat, dan ngengat ya. Oke. Nomor 4, perubahan bentuk pada tubuh hewan selama siklus hidup disebut metamorfosis ya. Oke, metamorfosis. Lalu nomor 5, tuliskan keterangan pada siklus hidup hewan berikut. Kita lihat gambarnya lalu kita beri keterangan ya. Jadi ini mulai dari nomor 5 ya, kita lihatnya. Ini adalah gambar nyamuk dewasa yang sedang bertelur. Lalu nomor 4, ini adalah gambar telur nyamuk ya, telur. Nomor 3, ini jentik nyamuk yang sudah berubah menjadi kepompong. Lalu nomor 2, nyamuk muda yang keluar dari kepompong. Lalu nomor 1-nya ini adalah nyamuk dewasa. Oke, kita lanjut ke muatan SBDP. Berikut susunan dari nada rendah ke nada tinggi. Yang tepat adalah rendah ke tinggi, berarti berurutan ya nih. Re, mi, fa, sol, la, si, yang D. Nomor 2, jika sebuah lagu memiliki tempo moderato, maka lagu tersebut harus dinyanyikan dengan tempo moderato. Itu artinya
sedang ya. Lalu nomor 3, lagu Bangun Pemudi Pemuda dinyanyikan dengan tempo. Untuk lagu Bangun Pemudi Pemuda ini dinyanyikan dengan tempo marziale atau gesit dan tegas ya. Bacalah potongan lirik lagu berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, ini lagu ya. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, dan seterusnya. Tuliskan kata-kata dalam lagu tersebut yang memiliki nada rendah dan nada tinggi. Oke, karena di sini tempatnya nggak muat, jadi saya garis bawah aja ya. Untuk yang nada rendah itu yang kalimat ini teman-teman, Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. Sedangkan yang nada tinggi yang kalimat terakhir, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, ini ya. Oke, teman-teman bisa tulis. Sini saya nggak tuliskan karena nggak cukup tempatnya. Jadi yang nada rendah yang Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, yang nada tinggi menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nomor 5, tuliskan makna dari bait lagu tersebut. Jadi dari bait lagu ini maknanya adalah sebagai pemuda kita harus siap membangun bangsa. Atau teman-teman jika punya ide sendiri juga boleh. Misalnya sebagai pemuda kita harus semangat untuk membela negara, atau sebagai pemuda kita harus rajin ya, harus rajin karena nanti kita yang akan memiliki kewajiban untuk memajukan bangsa. Lanjut yang IPS, sayur dan buah merupakan contoh sumber daya alam dapat diperbarui ya. Sayur dan buah ini termasuk tanaman karena bisa ditanam lagi, berarti dia sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai, ini gambar jagung teman-teman ya. Jagung itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan ya. Next, nomor 3, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, banyak ya contoh sumber daya alam yang tidak diperbarui itu minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah ya. Di sini saya hanya tuliskan minyak bumi karena tempatnya nggak cukup. Teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah, dan lain-lain. Nomor 4, tuliskan 2 sumber daya alam yang dapat ditemukan di laut beserta manfaatnya. 2 sumber daya alam yang ada di laut itu di sini saya tuliskan ikan dan rumput laut. Teman-teman juga bisa tambahkan misalnya terumbu karang, mutiara, boleh juga ya. Nomor 5, jelaskan manfaat sumber daya alam berikut. A, tebu. Di sini saya tulis singkat ya, BB ini artinya bahan baku ya. Jadi tebu itu manfaatnya untuk bahan baku pembuatan gula. Sedangkan kina ini bahan baku pembuatan obat ya, obat malaria kalau kina ini. Lalu karet itu bahan baku pembuat ban ya. Dan temulawak juga bahan baku pembuat obat ya. Lanjut yang PKN. Berikut ini yang tidak termasuk dalam keragaman karakteristik adalah, yang bukan karakteristik itu adalah pekerjaan ya. Kalau perilaku, budaya, sifat itu termasuk karakteristik. Lanjut nomor 2, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini kita udah tahu semua ya. Saya yakin teman-teman udah pada hafal. Nomor 3, salah satu manfaat adanya keberagaman sifat setiap individu adalah kita dapat saling menghargai dan saling menghormati. Lalu nomor 4, tuliskan 2 keberagaman yang terdapat di lingkungan masyarakat. Di sini hanya diminta 2, tetapi di sini saya tuliskan 4. Teman-teman bisa pilih salah satunya aja ya. Keberagaman yang ada di masyarakat itu ada keberagaman agama, keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman sifat. Lalu nomor 5, bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang memiliki cita-cita yang berbeda denganmu. Jadi jika ada teman yang memiliki cita-cita yang berbeda dengan kita, kita harus tetap menghargai dan mendukungnya. Oke, udah selesai pembahasan kita ya, latihan soal subtema 1.
tema 6 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR atau tugas dari sekolah ataupun belajar mandiri di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.